Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Karyawan. Pada kesempatan kali ini akan berbagi tip tentang manajemen waktu penulis. Bagi seorang penulis, yang perlu dijaga adalah niat. Niat menulis itu bagi seorang penulis bermacam-macam. Yang paling utama menurut saya adalah karena menulis itu bagian dari ibadah. Ketika kita meletakkan menulis bagian dari ibadah, maka kita terasa waktu yang kita jalani itu 1 hari 24 jam terasa bermanfaat. Walaupun di dalamnya salah satunya untuk menulis. Karena kita niat untuk ibadah, maka ketika kita mencari ide, meramu ide, menuangkannya lewat tulisan, kemudian merevisinya, mempublikasikannya, itu bagian dari ibadah. Maka terasa tidak sia-sia ketika kita memilih untuk menulis. Selain alasan ibadah, juga ada alasan-alasan lain. Misalnya karena alasan ekonomi, alasan sosial, alasan aktualisasi diri, serta yang lebih bermanfaat, misalnya kita mampu memahat sejarah lewat tulisan kita. Jadi apapun niat kita menulis, kita harus meramunya dalam suatu kalimat yang jelas, dalam suatu komitmen yang jelas, sehingga ketika kita menulis itu akan ada pendorong, daya dorong yang kuat untuk bisa kita berkarya lewat tulisan. Yang tak kalah penting adalah selain niat, ketika niat sudah terikrarkan, telah tertuliskan, telah tertanam, maka yang perlu kita kelola adalah masalah waktu. Kita harus mengatakan dan mengasumsikan yang tertanam dalam diri kita bahwa orang sukses, orang gagal, orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin itu diberi jatah yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun mereka diberi jatah 1 hari sama dengan 24 jam. Sehingga ketika kita sebagai penulis itu benar-benar harus mampu mengolah yang 1 hari 24 jam itu untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Karena karya-karya orang sukses lewat tulisannya itu tetap jatah waktunya sama 1 hari 24 jam. Tinggal bagaimana mereka mengolahnya menjadi waktu-waktu yang berkualitas. Nah, untuk itu kita harus bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah komitmen atas durasi waktu yang telah dipilih. Apa maksudnya? Kita memang menjalani hidup yang 1 hari 24 jam, tentunya ada aktivitas-aktivitas lain. Tapi ketika kita menyatakan bahwa dari 1 hari yang 24 jam itu saya akan menggunakan untuk menulis selama misalnya 1 jam, kita harus komitmen atas durasi waktu yang telah kita pilih tersebut. Karena untuk bisa menghasilkan sebuah karya terbaik itu bukan masalah dari panjang waktunya, tapi adalah kualitas waktu yang kita jaga. Nah, untuk itu komitmen yang kita pilih 1 hari tersebut untuk menulis, maka harus kita jaga sebaik-baiknya. Untuk itu, ketika komitmen itu telah terpatri dalam diri, sempatkanlah untuk mengumpulkan berbagai referensi. Tidak mungkin seorang yang bisa menghasilkan karya terbaik itu hanya sekedar mengandalkan imajinasi. Semua perlu referensi, baik bacaan tertulis maupun bacaan tidak tertulis. Bacaan tertulis bisa terhampar lewat buku, lewat sumber yang tersedia di dalam internet, jurnal, media massa, dan lain-lain. Sumber yang tidak tertulis itu lewat pergaulan, lewat perbincangan, lewat diskusi, brainstorming, dan lain-lain. Itu sangat diperlukan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan referensi-referensi itu, jangan lupa untuk kita kelola dalam folder, saya menyebutnya folder ide, di dalam laptop kita. Jadi jangan pernah untuk tidak menangkap apa yang kita cari, apa yang kita temukan itu dalam folder ide di laptop kita. Itu sangat penting sekali. Kita perlu memanajemen folder ide di dalam laptop kita. Usahakan yang paling penting adalah istiqomah terhadap perbuatan untuk bisa menghasilkan karya terbaik dalam menulis. Istiqomah dalam menulis, misalnya setiap hari kita tidak bisa melewatkan tanpa membuka folder ide tersebut. Kita harus buka,
Bisa saja dari membuka dan melihat dan membaca ulang referensi yang telah kita kumpulkan, itu biasanya akan menemukan ide-ide baru. Jadi jangan pernah melewatkan waktu tanpa kita membuka folder ide tersebut. Pelihara target. Target bermacam-macam, target karena untuk menghasilkan buku, target untuk mengikuti lomba, target untuk menghasilkan karya, target untuk mengirimkan media massa, target untuk berbagi karya, dan lain-lain. Itu memang harus kita jaga. Jadi, setiap putaran waktu kita harus kita jaga dengan target tersebut. Tentunya, target itu akan baik apabila kita tuangkan, kita tuliskan, kita tempel, kita pajang sebagai pengingat kita bahwa kita memiliki target. Apabila ini kita lakukan, maka hari-hari kita menjadi hari-hari optimis, penuh dengan satu keinginan untuk berkarya dan sebagainya. Dan kita juga harus punya mindset bahwa yang kita lakukan sehari-hari itu adalah ide untuk tulisan, agar kita tidak merasa kehabisan ide. Misalnya bagi seorang guru, kelas dia mengajar, interaksi dia sesama guru, interaksi dia bersama anak-anak murid di dalam kelas, itu merupakan ide. Jadi apapun bidang kita sebetulnya bisa menghasilkan sebuah ide tulisan. Yang tak kalah penting adalah luangkan waktu untuk kontemplasi karya yang dihasilkan. Kita harus bisa bahasanya mengendapkan karya. Kita harus membincangkan karya kita sama orang-orang yang ahli, baik secara pribadi maupun komunitas, agar karya kita adalah karya bermanfaat. Untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik, kita harus bisa memanfaatkan alam bawah sadar kita ketika kita akan rehat sejenak dengan tidur. Kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bahwa karya yang kita hasilkan ini adalah karya terbaik yang bisa mencerahkan orang sekeliling kita. Nah, itu adalah tip bagaimana manajemen waktu bagi seorang penulis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.